Pergantian tahun di dalam Islam mungkin sedikit unik ya dibandingkan dengan keyakinan yang berbeda. Jadi gini Bu, ada anak saya itu pernah bertanya kepada saya, Abi, kalau malam tahun baru orang-orang itu pada heboh merayakan. Teman-teman saya itu pada cerita, kamu tahun baru di mana? Aku tahun barunya ada di Melawai, ada yang di hotel, ada yang di apartemen. Kenapa kok saya nggak pernah merasakan yang seperti itu, Abi? Saya bilang, nak, dengerin. Orang Islam itu agama yang cerdas. Maka kita tidak menggunakan dhon. Apa dhon itu? Persangkaan. Dan kita tidak menggunakan ittiba. Apa ittiba itu? Ikut-ikutan. Karena dua item tadi itu menjadi cirinya orang yang non muslim. Orang kafir cirinya begitu. Yang pertama suka menggunakan dhon. Dhon itu persangkaan. Makanya Allah membantah kepada tuduhan bahwa Nabi Isa disalib mati. Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Sungguh Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, tetapi diserupakan wajahnya dengan orang yang berkhianat, ya, yaitu Yudas, muridnya Nabi Isa alaihissalam. Wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak membunuhnya secara yakin. Jadi artinya mereka cuma dhon. Apa dhon tadi Bu? Persangkaan. Agama nggak bisa bermain di persangkaan. Ini poin satu. Poin yang kedua adalah ittiba. Apa ittiba? Cuman ikut-ikutan. Hidupnya kayak layang-layang. Kemana angin terbang dia ngikut ke situ. Mohon maaf kalau bagi kami seorang muslim bukan layang-layang yang bisa kau lepas dan kau tarik sesuka hatimu. Ibu paham gak sih? Jadi teman-teman yang berbahagia, apa maknanya? Bahwa orang Islam itu tidak mau dhon, tidak mau ittiba, tapi dilakukan berdasarkan ilmu. Lawan katanya dhon itu ilmu, dan ittiba lawan katanya adalah hikmah. Dia mengetahui basicnya ini apa, hikmahnya itu apa, gunanya untuk apa, kenapa kami melakukan itu, harus clear baru kita mau melakukan. Itu kalau orang Islam. Nah sekarang kita kembali ke titik permasalahan kita. Kita kembali ke titik permasalahan kita, teman-teman. Dengerin Ustaz, merayakan tahun baru. Oke, fine, saya akan merayakan. Kalau Anda bisa membuktikan apa manfaatnya, ada apa yang terjadi di tahun baru itu. Gini, maksud saya begini, teman-teman dengerin Ustaz. Kira-kira gitu ya, emang ada apa sih dirayakan malam tahun baru, dirayakan emang ada apa? Gini Bu, kalau malam Idul Fitri saya heboh banget, serius saya heboh banget. Ibu mau tahu kenapa? Karena besok dosa saya akan diampuni Allah, dan saya punya keyakinan saya akan lahir bagaikan bayi yang procot keluar dari rahim seorang ibu. Jadi kalau malam tahun baru Ustadz heboh, wajar. Wih ngeri Bu, makanan apa yang gak ada di malam tahun baru Bu? Ya kan? Lengkap semuanya. Baju baru, makanan baru, istri soleha baru sembarang. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, jadi bahagia, gembira, ya Allah ya Karim. Kegembiraan itu karena besok Ustadz dosanya mau diampuni sama Allah. Malam Idul Adha heboh saya, ya saya heboh Bu. Mohon maaf, senangnya kenapa? Karena besok pagi hewan yang saya persembahkan buat Allah akan terbang menuju ke surganya Allah dan akan bersaksi bahwa Agus Al-Huda, orang yang gak terlalu kaya-kaya banget itu, ternyata dia subhanallah udah bisa berkorban seekor kambing untuk Allahnya yang dia cinta. Jadi saya gembira. Nah sekarang malam tahun baru, saya mau tanya, emang besok ada tanggal 31 Januari ibu punya utang. Tanggal 31 Desember ibu punya utang. Tanggal 1 Januari lunas? Enggak. Tanggal 31 Januari punya asam urat. Tanggal 1 Januari, tanggal 1 Desember punya asam urat. Tanggal 1 Januarinya punya asam uratnya hilang Bu? Enggak. Semuanya normal. Enggak ada yang berubah kecuali kalendernya aja. Maka konsepnya, pertanyaannya begini. Terus emang ada apa pergantian tahun baru itu Pak Ustadz? Mohon maaf teman-teman,
Ustaz udah merenung, bermuhasabah, dan Ustaz temukan bahwa pergantian tahun itu tidak ada yang berubah kecuali berkurangnya perjalanan hidup kita di muka bumi yang fana ini, yang artinya lambat laun kita akan berjumpa dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebodohan yang kita lakukan, setiap kebodohan yang kita kerjakan. Jadi bertambahnya tahun itu sama dengan berkurangnya perjalanan hidup. Kalau umur ibu misalnya 55 misal, terus meninggalnya umur 60, ini bukan doa loh ya, ini cuma misal. Berarti umur ibu tinggal berapa tahun? Tinggal 5 tahun lagi. Masuk tahun 2024, berarti maknanya umurnya tinggal 4 tahun. Tahun depan lagi, hore, umurnya tinggal 3 tahun. Tahun depan lagi, yes, umurnya tinggal 2 tahun. Tahun depan lagi panjang umurnya, panjang gundul musiknya. Yang ada bukan makin panjang, yang ada justru umurnya makin pendek. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nih dengerin Ustadz Bu, mohon maaf ibu-ibu, lihat kenapa Ustadz bilang merayakan tahun baru itu tidak cocok. Dengerin Ustadz, merayakan loh ya, merayakan itu maksudnya dengan gegap gempita, dengan kegembiraan. Adapun orang yang mensyukuri itu beda. Kalau mensyukuri dia cuma bersyukur, alhamdulillah dia punya umur, dia masih sehat, dia masih hidup di tahun 2024, alhamdulillah, maka disyukuri dengan muhasabah, ingin menjadi orang lebih baik lagi, it's fine, yang begini maka keren. Tapi ini digembirakan, disyukuri, senang, lempar mercon, lempar petasan. Kenapa Bu? Mohon maaf, karena orang yang merayakan tahun baru itu seperti sedang merayakan detik-detik kematiannya sendiri. Gimana? Betul nggak? Bahkan mereka bisa jadi, andai kata contoh ya, di BDS 1 ada orang yang semangat menyambut tahun baru yang trompetnya paling kencang. Bisa jadi yang trompetnya paling kencang ini yang mati duluan. Jadi dia menyambut datangnya tahun kematiannya Allah. 2024. Begitu. Kalau Allah berkehendak, apa susahnya? Ya, makanya mohon maaf Bu, bukan untuk dirayakan. Tahun baru itu untuk dimuhasabahkan, merenung, ya Allah, 2024 baru kemarin, 2023, sekarang 2024. Perhatikan umurku nih ya Allah makin berkurang. Mati pasti ya Allah, tapi masuk surga apa nerakanya belum pasti. Terus apa yang harus kita lakukan? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagi saya pergantian tahun adalah bagaimana kita mampu mengupgrade keimanan kita menjadi lebih baik. Iman harus lebih baik, betul. Tapi faktanya Pak Ustaz sekarang coba bayangkan, faktanya iman kita nggak selalu baik. Bahkan Nabi sendiri yang bilang, kata Nabi, al iman yazid wa yanqus, naik turun. Gimana agar iman ini bisa ngetrap naik ke atas? Itulah muhasabahnya di akhir tahun ini. Kita mendapatkan challenge dari Allah. Bisakah ibu menjadikan 2024 menjadi lebih baik dibandingkan 2023? Itu pertanyaan yang mendasar. Bukan masalah hore, bukan itu. Masalahnya kalau kita mati di tahun 2024 ini, kira-kira kita menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang menyesal? Yang digambarkan dalam Quran, Rabbi Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikan aku hidup sebentar lagi ya Allah. Jadi orang mati itu Bu pengen hidup Bu. Ibu-ibu orang mati pengen hidup. Mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh ya Allah. Aku ingin jadi orang yang soleh. Kenapa sedekah? Itu namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Wa aku minas solihin, dan menjadi orang soleh maksudnya apa? Ibadah jasadiyah, ibadah fisik. Jadi ternyata kita tuh dalam beribadah tuh ada 2 poin yang bisa kita korbankan, korban harta atau korban fisik.
Ya, contoh korban harta dengan mengeluarkan uang, berkorban, akikoh, wakaf, sedekah, zakat. Itu namanya ibadah mamaliyah sembarangan. Ibadah maliyah. Ibadah yang diuji adalah hartanya. Maka tadi digambarkan di ayat dengan kata-kata fa as-saddaqah. Aku mau bersedekah ya Allah. Tapi udah mati, baru ngomong sedekah. Mana bisa? Wa akum minas salihin. Aku ingin menjadi orang yang solih ya Allah. Menjadi orang yang solih maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya menjadi orang yang mengorbankan fisiknya. Berkorban dengan fisik, contohnya pengurus. Ini pengajian kayak gini kelihatannya enteng nih, ya Bu ya, tapi secara fisik mereka berkorban luar biasa. Secara harta juga pasti ada yang berkorban. Jangan ibu pikir mentang-mentang ini pengajian, teh kotak ini dibeli pakai doa, dibeli pakai dana. Artinya apa? Ada yang berkorban fisik, pengurus, ada yang berkorban harta, yang jadwal piket. Ini semua terjadi, dan setiap pengorbanan ini tidak free, tidak gratis Bu. Ini pengorbanan ini akan berbalas dengan nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nah atas dasar itulah ayo kita mengupgrade keimanan sebelum nanti mati. Ibu menjadi orang-orang yang menyesal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan jika telah datang waktu yang ditetapkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Dah, maka ayo kita upgrade keimanan kita, dan ini hakikat dari pergantian tahun.